Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 180254243033 dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah, pada kali ini saya akan membuat video mengenai liputan wadah-wadah pembesaran ikan dengan sistem resirkulasinya atau pembuangan airnya. Nah, wadah-wadah pembesaran ikan ini ada tambak dan juga ada kolam. Nah, yang pertama itu kolam. Nah, kolam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kolam sebagai ceruk di tanah yang agak luas dan dalam yang berisi air untuk memelihara ikan dan sebagainya. Nah, secara teknis pengertian kolam itu adalah suatu perairan buatan yang ukurannya atau luasnya terbatas. Dan juga tujuan pembuatan kolam itu mempermudah untuk membudidayakan atau mengelola hewan air. Nah, serta meraih target produksi yang optimal. Nah, kolam juga dapat digunakan dalam pemeliharaan atau pembesaran ikan. Nah, kolam ini terdapat 3 jenis. Ada kolam tradisional atau ekstensif, ada kolam semi intensif dan juga kolam intensif. Nah, yang pertama ada kolam tradisional atau ekstensif. Dapat dilihat pada gambar yang ini bahwasanya kolam tradisional atau ekstensif adalah kolam yang keseluruhannya terbuat dari tanah. Dapat dilihat pada gambar kolam tradisional ekstensif ini kolam yang digunakan adalah tanah yang keseluruhannya bagiannya terbuat dari tanah. Keuntungan dari kolam ini adalah ikan bisa mendapatkan pakan alami dari tanah. Nah, yang kedua ada kolam semi intensif. Nah, kolam semi intensif ini adalah kolam yang pematangnya terbuat dari beton, namun dasarnya terbuat dari tanah. Nah, kolam semi intensif ini adalah kolam yang bagian dindingnya atau pematangnya terbuat dari tembok yang biasanya tembok beton, ada bata. Nah, sedangkan dasar kolamnya itu terbuat dari tanah. Untuk kolam jenis ini pakan ikan berasal dari pakan alami dan buatan. Nah, selanjutnya ada kolam intensif. Nah, sedangkan kolam intensif ini adalah kolam yang keseluruhannya strukturnya terbuat dari beton. Sehingga kolam intensif ini adalah kolam yang keseluruhannya bagiannya terbuat dari tembok beton. Mulai dari pembatasnya hingga dasarnya. Nah, semua ini berasal dari beton. Hal ini biasanya bertujuan untuk menghindari kebocoran air kolam. Untuk kolam jenis ini pakan ikan keseluruhannya adalah pakan buatan karena tidak dari tanahnya, tidak adanya pakan alami. Nah, ini ada video mengenai kolam jenis intensif. Pembesarannya yaitu ada ikan mujair, ikan gurame. Nah, di video ini meliput tentang usaha budidaya ikan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Gimana? Kita langsung nonton aja videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Ya, kita lagi berada di Kuningan, ya, Jawa Barat. Dan saat ini kita lagi berada di salah satu petani ikan, ya, di Kuningan, yang ketua paguyuban juga di Kuningan. Nah, di sini nanti kita akan berbincang dengan yang namanya Kang Ipe, ya. Jadi panggilannya Kang Ipe. Nah, ini kolam-kolamnya bisa dilihat nih Sobat Magma. Ya. Ini salah satu kolam cukup luas ya. Nanti kita tanya-tanya berapa luas kolam di sini. Di sini juga ada lagi. Tuh. Jadi benar-benar ini lahannya cukup luas ya untuk membuat kolam sebesar ini. Berapa biayanya ataupun ininya nanti kita coba tanyakan ke narasumbernya. Ada ini apa, nggak ada yang spesial ikan apa gitu? Nggak ada, sama ini ya. Iya, nila, gurame gitu. Iya, emas juga. Lele nanam? Lele enggak.
di luar lele mah kan di mitra lah, di yang lain kayak gitu. Di mitra. Di mitra paling punya indukan dikasih ke anaknya tuh, diambil itu ambil gitu. Sekali panen tuh berapa ton, Kang? Kalau boleh tahu. Pernah satu tahun teh per 6 bulan teh hampir 7 kintal lah. 6 kintal 7 kintal. 6 kintal 7 kintal. Ya, dari berbagai jenis ikan teh. Dari campuran ya artinya. Campuran. Sepat, tambak, nila. 6 kintal berarti 600 Kilo. 600 kilo Per 6 bulan. per 6 bulan. per 6 bulan. Dari berapa kolam? Dan yang kolam ini yang gede. Oh, kolam besar ini. Oh, Kalau Dan- kecil-kecil beda lagi. Gede. waktunya pun beda ya antara kolam ini sama kolam itu. Beda tuh. Oh, Beda. diselang lah istilahnya. Jadi bahasanya 1 tahun sekali, cuman diambilnya ini 6 bulan, ini 6 bulan gitu. Oh, Cuma kan 1 tahun. ini luas kalau boleh tahu berapa, Kang? Itu kurang lebih 80 bata lah yang ini teh. 80 bata, satu bata tuh berapa? 14 meter. 14 ya? Iya. 14 kali 80. 2, 3. Berapa? 100? 1000 berarti. 1000 ya? Lumayan, 1000. Oh, 1000 meter guys. meter lebih. Tuh. Jadi sistemnya Kang IP ini dipijahkan ya, dari nila, ikan nila, mujair ya, sepat, dan dari semua pijahannya atau ininya dimasukkan kolam pembesarannya tuh di situ guys, sama di sini. Tempat pemijahan mana? Nah, ini ketinggian kolam rata-rata berapa Kang? Ketinggian kolam? Yang pembesaran mah hampir 1 meter lebih. Oh, kalau pemijahan? Pemijahan paling berapa? 30 cm. Oh, 30 cm. Ini dalam juga ya. Dalam itu Pak, apalagi yang di sana yang di Pikir saya ini. Iya, cetek loh pikir saya. apalagi yang di dalam sana Pak. Bapak laput. Hah? Tengah-tengah ini tuh. Ini? Laput coger. Ayo 2 meter berarti nya. Ada. Dari bawah ke pas perbatasan air itu. Jadi pembuangannya lewat kali ya, belakang. Di sana. Jadi yang para gurame Pak. Sengaja ditanam berarti. Sengaja. Oh, iya benar. Nah, selanjutnya tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan. Biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya, perairan, atau aquacultur. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyumbutan tambak ini biasanya bukan dengan air payau atau air laut. Nah, jadi apa bedanya sih kolam dengan tambak? Jelas ada perbedaannya. Nah, yang pertama itu tambak ukurannya biasanya lebih luas dibandingkan dengan kolam. Sedangkan ukuran kolam sangat variatif. Ada yang besar, ada yang mulai kecil, ada yang sangat kecil, dan ada kolam yang juga raksasa. Makanya bervariatif. Dan juga kolam biasa dibuat di tempat manapun asalkan tersedia air yang cukup di sekitarnya. Sementara itu, tambak harus dibangun di daerah yang di pesisir pantai umumnya. Nah, yang ketiga itu kolam selalu diisi dengan air tawar. Nah, berbeda dengan tambak. Tambak ini wajib diisi dengan air payau atau air laut. Itulah makanya perbedaan dari kolam dengan tambak. Nah, ini ada video liputan tambak di suatu tempat. Langsung saja kita lihat videonya bagaimana. Dan juga sini ada juga bagaimana sistem resirkulasinya, pembuka airnya, pemasukan airnya. Ini adalah budidaya udang faname. Langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan gue Andri Valmolgi. Kali ini gue akan mau kasih lihat kondisi tandon di tambak udang faname daerah Pandeglang Banten ini. Di sini kita menggunakan tandon dengan sistem gravitasi yang dimana hanya satu pompa di ujung laut itu untuk memasukkan air ke dalam penampungan air yang kemudian
akan disalurkan ke masing-masing tandon ini. Dan di sini tanpa pompa lagi. Dan pompa itu hanya satu titik, yaitu di sumber air laut itu. Untuk pemasukannya ke kolam, tiap-tiap kolam ini hanya tinggal mencabut pipanya saja, tidak memerlukan pompa-pompa lagi. Dan ini sangat mempermudah dalam pekerja untuk melakukan proses pengisian air di sini. Gua akan kasih lihat kalian tandon di tambak ini. Oke, yuk. Ini dia penampakan tandon yang sudah terisi air penuh. Kemudian setelah tandon terisi air penuh, selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan kaporit. Setelah 1 hari, air sudah bisa transfer ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan. Di sini tinggal mencabut pipanya saja dengan sesuai dengan kebutuhan berapa banyak dan disesuaikan dengan pipa yang dibuka. Kemudian dari sini lari ke jalur bawah, dialirkan ke tiap-tiap titik yang dibutuhkan. Dari jalur itu dibuka pipanya juga ketika jalur sana ingin memakai dan jalur sini tidak ingin memakai, yang di sini ditutup, jalur yang di sebelah situ dibuka. Begitu seterusnya, di sana juga ada sistem seperti itu, pencabutan pipa yang kemudian langsung disalurkan ke tiap-tiap kolam yang membutuhkan penambahan air. Kan masuk dibagi-bagi tuh ya, kalau kandungnya sekitar 3 sama 4, kalau masuknya ke sini bak sedimennya. Ini langsung ke bak sedimen ini. Dari bak sedimen ini langsung diarahkan ke kolam tandon. Nah, kalau yang ini ntar buat apa namanya, dosing, buat pelakon dosis ya. Ini langsung pelakon dosing di sini. Ya, kalau dosis air dituang di sini kan, ntar masuk air dikit-dikit dari sini ke lubang perpipanya. Ini lubang-lubangnya kan, jadi biar masuknya dikit-dikit. Masuknya dikit-dikit. Masuk ke Langsung masuk ke tandon kan. itu tuh. Dari atas itu yaitu tandon. Tandon ini sudah siap dimasukkan ke dalam airnya, yang sudah siap dimasukkan ke dalam tambak, kemudian dialirkan melalui saluran inlet ini. Saluran inlet ini mengarah ke tiap-tiap kolam, dan tiap-tiap kolam terdapat pipa-pipa seperti ini yang bisa diukur sendiri berapa persen air masuk ke dalam kolam. Setting pemasukannya dari sini, lubang itu bisa kita atur. Saat kita mau mengisi dengan debit air yang besar atau yang kecil, di pipa ini bisa diatur. Dan ini sangat mempermudah dalam proses pemasukan air ke dalam kolam. Kita tidak perlu melakukan pemompaan di dalam tandon dengan mencari alat pompa atau bensin segala macam. Di sini tinggal mencabut pipa yang sudah disiapkan pada tiap-tiap titik kolam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keadaan tandon di sini, yaitu dengan menggunakan sistem verifikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.